Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JPID Channel bersama gue Teiji. Gue berasal dari Bandung dan pada kesempatan di video kali ini gue pengen sedikit cerita nih buat teman-teman yang ingin ke Jepang melalui program sekolah bahasa Jepang atau yang biasa kita sebut Nihongo Gakko. Nah, sebelumnya gue jelasin ya, apa itu sekolah bahasa Jepang. Nah, sebenarnya sekolah bahasa Jepang itu sama seperti teman-teman mengikuti kursus di Indonesia itu dengan programnya intensif ya. Jadi teman-teman dalam seminggu itu terus kursus belajar seperti itu ya. Nah, lalu apa sih visa yang digunakan untuk sekolah bahasa Jepang ini? Nah, visa yang digunakan adalah visa pelajar. Dan visa pelajar ini memiliki masa berlaku. Dan masa berlaku ini nanti teman-teman itu apply kan ke imigrasi. Dan teman-teman itu dilihatnya dan dinilainya itu teman-teman dari kualitas dari sekolah tersebut. Nah, teman-teman ada yang mendapatkan 6 bulan, ada yang mendapatkan 1 tahun, dan ada juga yang mendapatkan 1 tahun 3 bulan. Nah, visa pelajar ini memiliki keuntungan buat teman-teman. Nah, keuntungannya adalah dalam 1 minggu teman-teman mendapatkan 28 jam untuk bekerja paruh waktu atau yang biasa kita sebut arubaito. Nah, penghasilan dari arubaito ini teman-teman jelas nantinya di Jepang itu untuk memenuhi kebutuhan hidup teman-teman, membayar sekolah, membayar asrama, membayar kartu SIM dan lain-lain. Nah, untuk rincian lengkapnya nanti kita bahas di video lainnya ya. Gue langsung aja di video kali ini gue sebenarnya ingin sedikit sharing kepada teman-teman itu tentang keuntungan dan kerugian teman-teman mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini. Dan ini gue ingatkan kembali teman-teman ya, kepada teman-teman bahwa ini menurut versi gue pribadi, walaupun sebenarnya banyak, cuman gue ringkas menjadi beberapa poin dalam keuntungan dan kerugian ini. Nah, gue langsung aja dari keuntungan yang pertama ya. Keuntungan yang pertama di sini, teman-teman bisa langsung mempelajari kehidupan dan budaya di Jepang. Teman-teman jelas pastinya sudah tahu ya, budaya di Jepang dan kehidupan di Jepang itu pasti sering mendengar lah seperti apa tentang orang Jepang yang selalu kerjanya itu cepat, lalu soal kebersihan di Jepang dan lain-lain. Ya, mungkin selama ini teman-teman hanya mendengar saja ya. Tetapi ketika teman-teman mengikuti program sekolah bahasa Jepang ini, teman-teman jelas itu menjadi keuntungan lebih karena teman-teman mempelajari bahasa, mempelajari budaya dan kehidupan orang Jepang di sini. Jadi itu langsung teman-teman seperti paket ya mendapatkannya, seperti itu. Lalu yang kedua, cepat dalam memahami bahasa Jepang. Ketika teman-teman datang di Jepang, teman-teman langsung di sini dari yang awalnya teman-teman tidak bisa membaca, teman-teman ketika datang di Jepang, aduh ini apa ya dibacanya, aduh ini apa ya gitu. Jadi teman-teman tuh di situ mau tidak mau teman-teman harus mencari tahu itu apa artinya gitu, kanji itu apa gitu, orang Jepang itu berbicara apa, lalu dia ini tuh tanda apa. Dan itu adalah salah satu faktor pemicu teman-teman dapat lebih cepat mempelajari bahasa Jepang. Dan itu jelas teman-teman menjadi nilai lebih dari program sekolah bahasa Jepang ini gitu. Lalu yang ketiga, di sini teman-teman dapat menjalin komunikasi dengan teman-teman dari berbagai negara. Karena di dalam kelas itu nantinya tidak hanya orang Indonesia saja. Di dalam kelas itu nanti ada dari berbagai negara, lebih banyaknya sih dari Asia ya, dari ASEAN ya maksud saya. Jadi contohnya seperti dari Vietnam, dari Thailand, dari nanti Myanmar, lalu misalkan Sri Lanka, ya Filipina. Nah, teman-teman jadi di dalam kelas itu nanti contohnya ada beberapa 16 orang atau 20 orang, dan itu biasanya di dalam kelas ada yang tadi saya sebutkan itu dari berbagai negara. Jadi setidaknya teman-teman untuk mempelajari bahasa itu, walaupun teman-teman belum menguasai bahasa Jepangnya, jadi teman-teman minimal menggunakan bahasa Inggris untuk bertanya kepada lawan bicara. Dan untuk bertanya kepada teman itu, teman-teman menggunakan bahasa Inggris, dan nantinya ujung-ujungnya teman-teman itu ya bahasa Jepang lah yang digunakan itu untuk mencari tahu bahwa teman-teman artinya ke bahasa Jepangnya ini loh gitu. Jadi teman-teman yaitu sebagai perantaranya menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Lalu yang keempat, di sini
teman-teman dapat bekerja paruh waktu dan membiayai kehidupan selama sekolah bahasa. Nah, jadi teman-teman jelas ya. Jadi ya modal teman-teman itu nantinya ya sambil bekerja paruh waktu. Mungkin kalau misalkan teman-teman tidak berfoya-foya, teman-teman bisa menabung. Ya teman-teman nantinya itu dapat memenuhi kebutuhan hidup selama di Jepang. Lalu yang kelima, teman-teman jelas ini menurut saya poin yang paling penting teman-teman mengikuti program sekolah bahasa Jepang. Poin yang kelima ini adalah teman-teman lebih leluasa setelah lulus sekolah bahasa Jepang itu ingin kemana. Maksudnya seperti ini, jadi teman-teman selama program ini ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Nah setelah itu, teman-teman yang lulusan SMA bisa ke berbagai macam arah. Contohnya ke sekolah bahasa atau yang biasa kita sebut Senmongakko. Lalu bisa juga ke universitas atau melanjutkan sekolah S1. Lalu misalkan teman-teman yang ingin bekerja, teman-teman jelas karena sudah berada di Jepang, teman-teman tahu lokasinya, teman-teman tahu pekerjaan apa yang ingin teman-teman cari, dan itu menjadi nilai plus dari mengikuti sekolah bahasa Jepang ini. Nah, lalu itu jelas teman-teman sangat mensupport dari program ini, teman-teman tahu gajinya yang tinggi di mana nih, dan itu jelas menjadi teman-teman nilai lebih untuk mencari karir di Jepang. Lalu poin yang keenam, itu teman-teman dapat mempelajari karakter kerja orang Jepang. Ya, selama kita part-time, teman-teman selama sekolah bahasa Jepang itu, nanti teman-teman mempelajari selama part-time ini, orang Jepang itu seperti apa sih? Nah, kecepatan orang Jepang, kerapian orang Jepang, dan itu menjadi nilai plus ketika teman-teman nanti setelah lulus dan ingin bekerja di Jepang, teman-teman tidak merasa shock karena sudah tahu bagaimana cara mengatasi orang Jepang yang seperti ini dan bagaimana cara mengikuti cara kerja mereka. Itu jelas menjadi nilai plus buat teman-teman mengikuti program ini. Nah, semuanya ini jelas dong, nggak mungkin semua dalam program itu, nggak mungkin semuanya itu dalam keuntungan semua. Jelas ada kerugiannya. Dan kerugian ini gue cuman bikin sebenarnya cuman 3 poin nih pada teman-teman. Kerugiannya itu seperti apa sih? Gua langsung bahas saja ya. Nah, di sini kerugian yang pertama itu biayanya sangat mahal, walaupun tidak semuanya. Jadi sebenarnya biayanya ini itu tidak semuanya mahal sih. Ada yang misalkan dari perusahaan itu biasanya ada yang namanya kayak seperti beasiswa, itu juga ada dengan kontrak dan lain-lain. Tapi gue jelasin dulu ya, biaya di sini mahal itu. Jadi biaya sekolah bahasa Jepang itu, ini pengalaman gue pribadi, itu sekitar 60 juta sampai 100 juta. Luar biasa sekali bukan nominalnya? Ya, sekolah ini butuh biaya 60 sampai 100 juta. Dan ini tergantung dari tempat sekolah yang teman-teman pilih. Contohnya teman-teman yang di Tokyo jelas biayanya lebih mahal. Dan ingat teman-teman, 60 sampai 100 juta ini itu tidak full untuk semua biaya sekolah. Jadi teman-teman contoh 60 sampai 100 juta itu teman-teman biasanya cuma dibagi. Itu contohnya 6 bulan biaya asrama dan 6 bulan biaya sekolah. Nah, sisanya buat teman-teman yang mengikuti program 2 tahun dalam sekolah bahasa Jepang ini, itu gimana nih nanti 1,5 tahunnya biayanya? Yaitu teman-teman dari sekolah, selama mengikuti program sekolah bahasa Jepang itu, teman-teman nanti kan ada arubaito. Nah, uangnya dari situ itu untuk membiayai sekolah bahasa Jepang, biaya asrama, kehidupan teman dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Nanti ada yang jadi uang 60 sampai 100 juta itu asrama 6 bulan, biaya sekolah 6 bulan, registrasi, dapat uang buku kanji selama buat materi-materi belajar. Lalu nanti teman-teman juga dapat foton, mungkin ada juga sepeda. Jadi seperti itu ya, 1,5 tahun teman-teman membiayai biaya sekolah itu dan asrama sendiri. Jadi seperti itu. Dan makanya tadi gue sebut ya, biayanya itu sangat mahal, walaupun tidak semuanya. Dan contoh gue sebutin nih, buat yang namanya beasiswa, contohnya ada perusahaan biasanya, dan pengalaman gue pribadi, gue punya kenalan gue itu jadi dia mendapatkan beasiswa, ada yang misalkan potongan, jadi misalkan pembayaran itu setengah-setengah, namun dengan kontrak selama 2 tahun itu dia harus bekerja di tempat perawat atau yang bisa kita sebut panti jompo.
Jadi seperti itu, setengah gajinya dipotong untuk biaya sekolah dan setengahnya dia buat dapetin untuk kehidupan dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kerugian yang kedua, teman-teman itu harus pintar membagi waktu sekolah, tugas, dan kerja part-time. Contoh pengalaman gue ya, karena dulu sekolah bahasa Jepang gue itu jamnya pendek, jadi dari jam setengah 9 sampai jam 12, cuman 3,5 jam. Dan lalu gue harus kerja part time sekitar ya 5 jam, sekitar 6 jam, mungkin ada 7 jam, sekitar segitu, dan itu belum tugas. Jadi teman-teman kalau misalkan kita hitung dari sekolah bahasa, tugas, dan nanti misalkan dari kerja part time, teman-teman minimal itu harus sekitar 10 jam itu harus teman-teman luangkan dalam satu hari. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak pintar dalam membagi waktu, teman-teman bakal stres, dan bahayanya teman-teman bisa minus di kehidupan teman-teman. Sudah mah teman-teman yang tadi uang pertama di biaya sekolah ini mahal, lalu teman-teman tidak bisa membagi waktu antara sekolah, main, tugas, dan untuk kerja part time, teman-teman yang ada nanti malah menjadi lebih minus. Itu bahayanya, dan teman-teman harus benar-benar pikirkan sebelum ingin pergi ke Jepang, apakah teman-teman sudah siap melewati sistem seperti ini ataukah belum. Nah, lalu poin yang ketiga, pengalaman gue pribadi dan yang menurut gue nilai pribadi selama sekolah itu, teman-teman kan nanti di video tuh dari gurunya. Nah, teman-teman tuh nanti kan ya itu tolong dong perkenalan diri dan lain-lain seperti itu ya. Dan itu video itu nantinya diupload ke SNS, dan teman-teman udah tahu kan maksudnya. Itu tuh secara tidak langsung teman-teman tuh sudah dijadikan objek atau bahan untuk marketing pihak sekolah tersebut, dan agar dari berbagai negara itu melihat video itu orang-orangnya, dan biar tertarik bahwa ini loh di sekolah gua tuh ada orang ini, dan setelah dia mempelajarin ini, dan teman-teman itu tidak dibayar. Dan kalau gua pribadi sih orangnya kan nggak mau ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ke teman-teman kalau enjoy ya silakan, fine aja sih gitu. Misalkan ya cuman pengalaman gua kurang suka gitu dengan kayak gitu. Kayak seperti kita tuh dijadiin bahan ya cuman buat untuk marketing mereka saja gitu kan. Ya, jadi itu sih sebenarnya keuntungan, kerugian, dan penjelasan sekolah bahasa Jepang menurut pengalaman gua. Nah, jadi buat teman-teman lebih baik dipikirkan untuk yang ingin mengikuti sekolah bahasa Jepang ini, benar-benar dipikirkan bagaimana kedepannya, bagaimana kira-kira keuangannya, lalu tempatnya. Karena keuntungan dan kerugiannya tadi teman-teman harus benar-benar pikirkan ya, karena ini sangat-sangat bahaya buat teman-teman. Dan ini juga terjadi dengan pengalaman teman-teman gua selama mengikuti sekolah bahasa Jepang ini gitu. Ya, mungkin video ini sudah cukup sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan tombol loncengnya ya untuk notifikasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sayonara.